kita mau belajar alat diagnostik dasar yang biasanya kita pakai di tempat kerja kita, di klinik. Setiap kita kerja pasien selalu alat-alat itu ada. Semoga teman-teman yang mungkin masih mahasiswa atau masih baru masuk bisa lihat video ini, jadi bisa belajar dikit-dikit. Jadi ntar waktu diajarin dosen udah tahu deh fungsinya alat-alat itu apa. Nonton sampai habis ya. Untuk yang bukan mahasiswa FKG atau koas, nggak apa-apa, nonton aja supaya kalian tahu alat-alat apa yang biasanya kita pakai di klinik untuk memeriksa gigi kalian. Setiap mulai praktek, biasanya alat-alatnya itu bakal kita masukin di plastik pouch steril kayak gini. Nah, ini aku buka ya, kita mau cek dalamnya. Yuk kenalan dulu sama alat yang satu ini. Alat yang satu ini wajib banget ada, pasti setiap hari kita praktek ada, dipakai. Dan ini waktu awal-awal kuliah diperkenalkan ke kalian sebagai yang namanya kaca mulut. Gampang banget kok ngafalinnya, kaca yang dimasukin dalam mulut, namanya kaca mulut. Udah. Nah, cara pakainya tuh kayak gini ya. Kaca mulut tuh fungsinya untuk retraksi pipi, mukosa pipi bagian dalam, itu ditarik kayak gini supaya kita bisa lihat keadaan gigi di bagian bukal. Dan labial juga bisa. Selain itu bagian lingual juga kita bisa lihat tuh, dipantulin caranya. Lingual tuh maksudnya yang di bagian dalam tuh, yang di dekat lidah. Nah, si kaca mulut ini juga bisa untuk nahan lidah. Misalnya kita mau lihat di bagian dalam bawah tuh yang dekat lidah, bisa kita tarik lidahnya kayak gini gitu. Nah, untuk rahang atas yang bagian dalam itu kita nggak akan bisa lihat tanpa kaca mulut. Nggak mungkin dong dokternya nengok-nengok ya kan. Jadi kaca mulut tuh fungsinya buat dipantulin tuh ngelihat bagian atas. Oke, next. Ini eskavator, ujungnya kayak gini. Fungsinya ini buat mengekskavasi sisa makanan yang ada di dalam. Ini cara pakainya tuh kayak gini. Oh, ini juga ada ukurannya, ada besar, ada kecil. Disesuaikan aja dengan ukuran dari kavitasnya. Oke, sekarang ini adalah eskavator besar. Kita biasanya gunakan untuk mengeluarkan sisa makanan dari karies gigi, atau biasanya kita juga bisa untuk membersihkan denti-denti yang lunak di sana, atau bisa juga untuk membersihkan sisa tambalan sementara. Oke, eskavator biasanya bisa juga untuk motong gutap eskavator ini. Terus eskavator ini ada yang kecil. Mana dia yang kecil tadi? Bentar ya. Ini eskavatornya yang besar, ini yang tadi saya bilang kecil. Jadi ini fungsinya beda. Kalau misalnya lubangnya besar, ya pakai ini, gini kan. Tapi kalau kecil pakai ini. Terus eskavator tuh pasti dua sisi, ya. Contohnya, misalnya saya mau ke gerakannya ke sana, sama yang satu ini gerakannya ke dalam. Gini. Gitu guys. Oke. Untuk alat yang satu ini namanya sonde. Ya, jangan lupa sonde namanya. Jadi dia tuh tajam kayak gitu nih. Dan ukurannya tuh juga macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, teman-teman bisa bedain ya. Biasanya kalau yang kecil ini kita juga bisa pakai di anak-anak, pasien anak-anak. Dan harus hati-hati ya pakai ini karena tajam. Sering banget kadang-kadang ketusuk gitu kan kalau misalnya naruhnya nggak benar. Sonde ini fungsinya banyak banget. Contohnya untuk mengecek apakah gigi tersebut ada lubang. Kalau misalnya sondenya nyangkut, berarti dia ada lubang. Nah, terus bisa juga tuh buat ngecek di bagian sela-sela gigi, sondenya bisa masuk nggak gitu kan. Kalau bisa masuk, berarti kan gusinya ada turun, ada resesi. Terus bisa juga buat ngecek apakah tembelan kita tuh ada step. Step itu apa? Step tuh maksudnya tembelan kita tuh nggak smooth. Jadi kayak ada tangganya gitu loh, nyangkut-nyangkut gitu kan nggak bagus. Jadi harus smooth kalau nembel. Itu juga bisa ngecek pakai sonde. Jadi sonde ini benar-benar banyak fungsinya ya. Nah, kalau yang satu ini namanya pinset. Pasti teman-teman udah familiar lah ya, pinset itu apa. Pinset itu sering banget ada juga pinset yang buat cabut komedo, macam-macam kan. Nah, kalau pinset dokter gigi ini kayak gini nih modelnya. Fungsinya tuh macam-macam, bisa buat ngambil cotton roll, bisa buat ngambil tampon, ngambil cotton pellet, ngambil macam-macam. Bisa ngambil apa aja yang ada di dalam mulut pasien.
Ini juga pengetahuan tambahan untuk teman-teman, kalau kapas di bulut-bulut kecil-kecil ini kita nyebutnya cotton pellet. Tapi kalau yang panjang-panjang namanya cotton roll. Kalau yang bulat-bulat gede yang buat pasien cabut gigi, habis cabut gigi, gigitnya itu namanya tampon. Oke. Ini kita demokan di pasien aja ya, biar ada bayangan. Kalau pinset ini fungsinya bisa buat ngambil kapas, cotton pellet, terus di bagian mana yang kita ingin dep, atau kita pingin meletakkan cotton roll, bisa juga pakai pinset. Mengambil benang apapun yang bisa dicapit dengan barang ini, itu bisa banget pakai pinset. Jadi pinset ini serbaguna, bisa juga untuk ngambil sisa-sisa poro yang ada. So that's it, perkenalan untuk alat dasar dokter gigi hanya 4 item ini aja kok, nggak banyak. Semoga kalian suka dengan video ini, dan untuk maba semoga bisa langsung paham dan langsung ngerti ya. Ditunggu part 2 nya, nanti akan ada alat-alat lain. Kan ini cuma alat dasar aja, sebenarnya alat-alat dokter gigi itu banyak banget, belum yang tang-tang dan segala macemnya. Nanti aku akan buat video part 2, part 3, part 4 nya. Ditungguin ya. Thank you.